Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Santriwan dan santriwati peserta didik baru di Pondok Pesantren Muhammad Basyuni Imron yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita iringkan, kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau, tetes darah keringat beliau, sehingga pada detik ini kita masih dapat sama-sama merasakan manisnya iman dan Islam. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka dengan daring dalam jaringan, yaitu online, untuk mengadakan matsama masa ta'aruf santri madrasah. Di situ kita akan berkenalan, ingin mengenal tentang saudara kita yang nantinya akan bergabung bersama kita di madrasah, dan juga akan kita mengenal rekan-rekan kita, guru-guru kita, petugas-petugas yang ada di madrasah kita. Dan tema kita pada kali ini adalah tentang al-ukhuwah. Al-ukhuwah artinya adalah persaudaraan, berasal dari kalimat akhun. Akhun artinya saudara. Akhi, saudara saya. Ukhti, saudara saya, yaitu kalau perempuan disebut dengan ukhti, kalau laki-laki disebut dengan akhi. Jamaknya adalah al-ikhwan, saudara-saudara dari kalangan laki-laki. Al-akhwat, saudara-saudari dari kalangan wanita. Al-ukhuwah. Al-Quran banyak sekali menegaskan tentang masalah ukhuwah. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebut tentang al-ukhuwah. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwasanya seseorang mukmin adalah saudara bagi seorang mukmin yang lainnya. Bahkan tidak layak bagi seorang mukmin untuk membicarakan aib saudara muslimnya di depan orang lain. Itu juga merupakan hak-hak daripada saudara muslim. Jadi saudara di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah saudara yang diikat oleh agama, yang disebut dengan saudara seiman ataupun seagama ataupun dalam ikatan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah, saudara yang diikat dengan tali keislaman. Nah, saudara ini yaitu sangat khusus, yaitu bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka otomatis dia akan menjadi saudara muslim kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan mereka yang datang setelah para sahabat radhiyallahu anhum, setelah orang-orang yang beriman yang terdahulu dalam mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan datang dan mereka akan mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mereka terdahulu dalam beriman. Jadi kita diikat oleh persaudaraan
seiman, satu kalimat, satu agama yang disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi wa radhiyallahu anhu mempunyai satu wasiat. Wasiat tersebut digunakan ataupun ditujukan untuk talibul ilmi, untuk penuntut ilmu. Sebelum daripada kita melanjutkan membahas daripada ikhwan ataupun saudara-saudara yang lain, maka kita hendaknya kita mendengar satu wasiat dari Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi wa radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah berkata, "Akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin, sa'umbika an majmu'iha bibayani, dzaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadul ustadzi wa tuluz zamani." Dalam wasiat ini Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi wa radhiyallahu anhu juga menggunakan kalimat akhi, saudaraku. Imam Asy-Syafi'i menganggap seluruh penuntut ilmu adalah saudara beliau. Seluruh umat muslim yang mendengarkan wasiat ini adalah saudara beliau. Beliau mengatakan, akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu. Engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali engkau memenuhi 6 syarat. Syarat-syarat penuntut ilmu. Yang pertama, zakaun. Yang pertama sekali adalah harus cerdas, memiliki akal sehat. Jadi kan bukan mesti nilainya ini tinggi, tidak, tetapi pandai, ya. Pandai menggunakan waktu, paham terhadap apa yang diajarkan. Zakaun. Terdapat satu kisah mengenai Imam Ibnu Hajar. Kenapa beliau disebut Ibnu Hajar? Karena pada masa beliau belajar di madrasah, seringkali beliau tidak paham akan pelajaran yang disampaikan oleh guru-gurunya, sehingga beliau pun putus asa. Ketika kembali, beliau kehujanan dan beliau masuk berteduh di bawah sebuah goa. Maka ketika beliau masuk ke dalam goa, beliau melihat ada satu tetes air yang menetes di atas batu, satu tetes, kemudian satu tetes, sehingga lama-kelamaan batu itu menjadi cekung. Maka Imam Ibnu Hajar ini pun berpikir, batu yang begitu keras dapat tembus, dapat cekung oleh tetesan air. Otakku ini tidak sekeras batu yang ada di depanku ini. Maka dia pun kembali ke madrasah untuk belajar bersungguh-sungguh. Zakaun. Yang kedua adalah hirsun. Zakaun wa hirsun. Hirsun ini adalah bersungguh-sungguh, totalitas dalam menuntut ilmu. Bahwasanya ilmu pernah berkata, lan u'tika nisfi hatta tu'tiyani kullah. Engkau akan kuberikan setengahku apabila engkau bersungguh-sungguh memberikan seluruhmu kepadaku. Maksudnya apa? Ketika kita 100% berkorban untuk ilmu, maka ilmu hanya memberikan kepada kita 50% saja. Jadi bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sungguh-sungguh. Hirsun wastibarun. Yang ketiga adalah perlu dibutuhkan sifat sabar. Ini segala sesuatu yang besar, segala sesuatu yang bermanfaat banyak, kita mendapatkannya harus dengan kesabaran. Kemudian yang keempat, wabulghatun. Bulghatun modal, uang ataupun rupiah, ataupun kalau misalkan di luar negeri dolar, biaya yang dikeluarkan untuk menuntut ilmu. Sedikit banyak kita harus memerlukan biaya untuk menuntut ilmu. Wa irsyadul ustadzi. Yang kelima adalah bimbingan dari ustaz dan guru. Itu juga penting dalam kita menuntut ilmu, karena ilmu tidak akan didapatkan hanya dengan membaca kitab, ataupun hanya dengan membaca di internet, ataupun hanya dengan menyaksikan sesuatu tanpa ada bimbingan dari ustadz tertentu, tanpa ada bimbingan dari guru. Maka sebuah pepatah Arab mengatakan, man kana syaikhuhu kitabuh
aktsara khata'uhu min shawabuh. Barang siapa yang menjadikan buku ini sebagai ustaznya, menjadikan buku sebagai gurunya, maka kebanyakan salah yang akan dia dapatkan daripada benarnya. Jadi terkenal sebuah kisah mengenai seseorang yang belajar dari buku. Dia mengatakan di buku tersebut ditulis, asli daripada nas ataupun teks dalam buku tersebut dikatakan, habbatus sauda dawaun min kulli da. Habbatus sauda artinya jintan hitam yang kita sering konsumsi. Habbatus sauda itu obat herbal. Ada minyak, ada macam-macam jenis-jenis habbatus sauda tadi. Itu adalah obat. Dalam sebuah teks buku, habbatus sauda daun min kulli da, dawaun min kulli da. Habbatus sauda ini adalah obat dari segala macam penyakit. Namun karena orang tersebut belajar hanya dengan melihat buku saja, maka habbatus sauda, karena kitabnya ini sudah lama juga, habba di situ titiknya bertambah satu, nggak tahu kena tinta yang lain ataupun ada kotoran yang melekat di kertas, sehingga habbatus sauda dibaca menjadi hayyatus sauda. Hayyah kalau dalam bahasa Arab artinya ular. As-sauda artinya hitam. Yang awalnya habbatus sauda, jintan hitam, menjadi ular hitam. Maka mereka ini salah menafsirkan daripada kitab tadi, sehingga dia mencari ular hitam dan dijadikan obat. Apa yang terjadi? Maka malah menjadi mudarat. Menjadi mudarat karena tidak ada guru, tersesat oleh kitab. Jadi irsyadul ustadzi ini penting dalam kita belajar menuntut ilmu. Ini wasiat Imam Asy-Syafi'i untuk akhi, untuk saudaraku. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah tuluz zamani. Syarat yang keenam yang disyaratkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi wa radhiyallahu anhu adalah bagaimana kita menuntut ilmu ini tuluz zaman. Tuluz zaman ini dengan waktu yang panjang. Tidak mungkin didapat ilmu ini dengan hanya sebentar, 1 bulan, 2 bulan sudah dapat, kecuali orang-orang yang sudah diberikan karunia lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita menuntut ilmu haruslah dengan waktu yang panjang. Ada jenjang dari SD kita sekolah 6 tahun, kemudian madrasah sanawiyah kita sekolah 3 tahun, kemudian naik ke madrasah aliyah kita sekolah 3 tahun, kemudian dilanjutkan dengan kita masuk sekolah perguruan tinggi dan lain sebagainya. Tuluz zaman. Ini wasiat untuk akhi, saudara yang diikat oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ukhuwah al-islamiyah. Yang kedua, di situ juga ada dinamakan dengan ukhuwah al-wataniyah, saudara yang diikat oleh negara, saudara yang disatukan oleh Kesatuan Negara Republik Indonesia. Kita kenal saudara ini dengan ukhuwah al-wataniyah. Al-watan artinya negara, al-ukhuwah persaudaraan. Siapapun yang sama negaranya dengan kita, kita anggap mereka adalah saudara. Walaupun agama mereka berbeda, kita harus toleransi dengan mereka. Walaupun agama mereka berbeda, kita harus saling menghargai sesama kita karena kita masih saudara. Saudara yang diikat oleh Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah al-ukhuwah al-basyariyah, atau disebut juga dengan al-ukhuwah al-insaniyah, saudara sejenis, yaitu jenis manusia. Seluruh manusia pada umumnya adalah saudara, dan saudara ini luas. Tidak seperti saudara al-ukhuwah al-islamiyah yang hanya diikat oleh kalimat la ilaha illallah, hanya terbatas bagi orang-orang muslim saja. Namun ketika al-ukhuwah al-basyariyah, seluruh manusia ini adalah saudara. Seluruh manusia adalah saudara. Hadirin santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memahami konteks saudara ini, baik saudara Islamiyah, kemudian saudara al-wataniyah, kemudian saudara al-basyariyah ataupun al-insaniyah, maka kita akan menghormati sesama kita. Kita akan menghormati
saudara kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, motivasi bagi kita untuk kita saling menghormati saudara muslim kita, saling menghargai mereka, saling membantu sesama mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu fi auni abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu seorang hamba ketika seorang hamba ini selalu membantu saudaranya. Hajat-hajat kita, keperluan-keperluan kita akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita selalu membantu saudara muslim kita. Ketika kita selalu membantu saudara kita, maka hajat-hajat kita akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sesama manusia, kisah yang Rasulullah SAW paparkan dalam sebuah hadis mengenai seorang wanita pelacur dari Bani Israel. Beliau telah memberikan minum kepada seekor anjing. Kepada seekor anjing diberikan minum dari minumannya, diambilkan minuman dari sepatu yang dia miliki dari sebuah sumur, kemudian dia berikan kepada anjing yang sedang kehausan, maka Allah SWT ampunkan dosanya dan Allah SWT masukkan ke dalam surga. Bagaimana ketika kita memberikan bantuan tersebut kepada saudara muslim kita? Perlu kita saling membantu, saling menghormati, saling menghargai. Bahkan Rasulullah SAW memberikan kepada kita satu adab ketika kita bersaudara. Ketika kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita, maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita satu fadilah, keutamaan. Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan di antara golongan kami, maksudnya adalah bukan dari umat baginda Nabi SAW barang siapa yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak juga menghormati yang tua. Maksudnya ketika kita menghormati yang tua dan menyayangi yang kecil, kita termasuk dari umat baginda Nabi SAW. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang kecil, tidak menghargai, menyayangi anak-anak kecil ataupun yang di bawah usia kita, maka kita bukan dari golongan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika kita masuk ke madrasah, ketika kita sudah masuk di tahun ajaran baru ini, kita masuk bertemu dengan saudara-saudara muslim kita, bertemu dengan saudara kita semadrasah, saudara kita satu pondok pesantren Muhammad Basyuni Imran, maka di situ kita akan mengenal pentingnya kita menjalin hubungan persaudaraan sesama saudara-saudara kita yang ada di pondok pesantren Muhammad Basyuni Imran. Kita muliakan mereka yang tua, yang lebih tua daripada kita, kemudian kita sayangi mereka yang lebih kecil. Bukan berarti nanti kakak kelas bisa menyuruh daripada adik kelasnya dengan sesukanya, tidak. Ataupun adik kelas ini tidak menghormati kakak kelasnya, tidak. Namun kita saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi sehingga tumbuhlah di situ persaudaraan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti di akhirat ketika mereka dikumpulkan bersama saudara-saudara mereka, maka yang tersisa hanyalah persaudaraan yang diikat oleh ketakwaan. Persaudaraan yang lain akan hancur, persaudaraan yang lain akan punah, persaudaraan yang lain akan hilang. Namun persaudaraan yang diikat oleh ketakwaan, siapapun mereka, dari manapun mereka berada, ketika persaudaraan itu diikat oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persaudaraan itu nanti akan kekal. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illa al-muttaqun. Persaudaraan yang pada hari ini nampaknya terjalin, namun pada hari kiamat nanti di akhirat mereka akan hilang. Al-akhillau ba'duhum yawma idzin li ba'din adun. Pada hari itu mereka saling memusuhi satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa dalam persaudaraan mereka, maka merekalah persaudaraan yang kekal sampai hari kiamat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga persaudaraan kita
di Pondok Pesantren Muhammad Bashir Imran ini kekal sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu dan berpisah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, pentingnya kita bersaudara, pentingnya kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Nanti di hari kiamat ada 7 golongan di mana mereka ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidupnya tumbuh taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya ini terpaut akan masjid. Yang keempat adalah warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan. Kemudian golongan yang kelima, warajulun da'atu imratun dzati mansibin wa jamal qala inni akhafullah. Seorang yang dipanggil oleh seorang wanita untuk melakukan maksiat, namun dia katakan aku takut pada Allah. Kemudian orang yang bersedekah dari tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh adalah seseorang yang bangun malam, seseorang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak merasai bahwasanya air mata telah menetes dari matanya. Maka poin yang keempat tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, mereka pun nanti akan mendapatkan naungan pada hari kiamat di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, pada hari di mana tiada naungan kecuali naungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Semoga kita dimasukkan dalam golongan tersebut dan kita meraih naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab-adab yang perlu kita penuhi ketika kita bersaudara bersama dengan saudara-saudara kita nanti di Pondok Pesantren Muhammad Bashir Imran. Pertama sekali yang kita sebutkan di depan tadi adalah kita saling menghormati yang tua dan menyayangi yang kecil dan menghargai sesama. Kemudian yang kedua, kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal-hal lain yang membuat kita senang kepada saudara muslim kita kecuali sesuatu yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman kalian sehingga kalian mencintai saudara muslim kalian seperti mencintai dirinya sendiri. Kita mencintai pada saudara muslim kita apa yang kita cintai pada diri kita sendiri. Ketika kita mencintai apa yang kita cintai pada diri kita sendiri dan kita cintai saudara muslim kita sesuai dengan apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, maka disitulah akan sempurna iman seseorang. Yang ketiga, poin yang ketiga yaitu termasuk poin yang terpenting dalam kita menjaga tali persaudaraan kita, menjaga hubungan ukhuwah al-islamiyah ini adalah dengan cara kita saling mengingatkan ketika terjadi kesalahan dari saudara muslim kita. Kita saling mengingatkan mereka untuk menuju sama-sama ke jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian kecuali 4 golongan yang tidak akan merugi. Mereka adalah yang beriman, kemudian beramal soleh, illal ladzina amanu wa amilus solihat, pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mereka yang beriman, kemudian yang kedua mereka yang beramal soleh, yang ketiga adalah watawasau bil haqq, mereka yang selalu berwasiat kepada kebaikan, watawasau bis sabr, mereka yang selalu berwasiat dalam kesabaran. Jadi wasiat, jangan sampai ketika kita sudah bersaudara dengan teman-teman kita, bersaudara dengan sesama penduduk warga Muhammad Bashir Imran, kemudian kita tidak mewasiati mereka ketika mereka salah.
belajar pertama wasiati untuk diri kita sendiri, dan juga kita sampaikan wasiat yang baik. Kita sampaikan perkara yang baik kepada mereka. Ketika mereka melanggar, maka kita sampaikan bahwasanya perkara yang mereka buat adalah perkara yang salah, dan kita sama-sama bimbing tangan mereka, ajak mereka untuk menuju kepada kebaikan. Maka dengan itu, dengan 3 poin tersebut, 3 poin yang sudah kita bahas di atas, akan mempererat hubungan persaudaraan kita. Hubungan persaudaraan yang diikat oleh pertama al-Islamiyah, kemudian wataniyah, dan juga basyariyah, dan juga kita diikat oleh satu yayasan, satu lembaga pendidikan, Muhammad Bashir Imran Sambas. Kita semua di sini adalah saudara. Saudara tidak memandang warna kulit, saudara tidak memandang status, saudara tidak memandang jabatan. Saudara hanyalah murni untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaudara untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang akan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat, dan juga akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti bersama dengan mereka yang persaudaraannya tidak akan terputus sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka yang bersaudara di dunia sampai mereka bersaudara di akhirat. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah SWT sampaikan mereka saudara yang nanti di hari kiamat saling bertatap muka. Mereka bercerita tentang kejadian yang ada di dunia semasa mereka hidup di dunia. Mereka akan bercerita, ingatkah kamu dengan si fulan? Ingatkah kamu dengan si fulan? Ingatkah kamu dengan saudara muslim kita? Ingatkah kamu dengan saudara kita yang fulan? Mereka bercerita, mereka saling tertawa, mereka saling tersenyum, menikmati hidangan-hidangan surga, menikmati pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka karena mereka dulu menjalin persaudaraan di dunia dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari materi ini kita mendapatkan beberapa pelajaran pentingnya kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, dan pentingnya kita menjalin persaudaraan dengan ketakwaan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mempraktekkan apa yang sudah sama-sama kita dengarkan pada materi ini. Semoga kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menjalin persaudaraan yang diikat dengan ketakwaan. Semoga nanti di akhir kiamat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Sekian dari kami, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.